Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sorean Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang udah mau subscribe, terima kasih banyak. Kita hari ini akan membaca tentang sebuah tema, yaitu akhirnya bergerak. Dia yang diam dan cuek kepadamu. Akhirnya bergerak, dia yang diam dan cuek kepadamu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, ya. Dan kalau kamu pingin energinya fokus hanya untuk kamu, silahkan personal reading berbayar di Instagram Sora, @sora_tarot. Kita lihat dulu ya, ada energi seperti apa yang kuat sebagai pembukaan di sini. Yang pertama, teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada energi yang mana? Ya, ada situasi yang mungkin terkesan membeku di antara kalian, ya. Tapi di sini ada energi yang akhirnya lama-lama Sora bilangnya mencair gitu ya, sehingga di antara kalian itu mungkin akan ada sesuatu lagi, ya. Ada sesuatu yang mencair kalau Sora lihat di sini. Kenapa? Karena ternyata ada energi di mana masih ada chemistry di antara kalian, masih ada hasrat di antara kalian, masih ada perasaan di antara kalian, yang sehingga semakin dia menjauhi kamu, semakin dia menginginkan kamu, ya. Jadi semakin semakin berusaha menjauh, semakin menginginkan kamu, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, jadi situasi yang membeku itu akan pelan-pelan mencair kalau Sora lihat di sini, ya. Karena ada hasratnya dia menginginkan kamu, baik secara energi fisik maupun secara energi perasaan. Ini tidak lepas juga dari sebuah kenyataan bahwa memang kalian punya suatu perjalanan jiwa, di mana ada sesuatu tentang kalian yang pernah terjadi di past life sebelumnya, ya. Di sini ada ikatan secara past life, sehingga ada sejarah di antara kalian, ada sesuatu di antara kalian yang ikatannya kuat, meskipun itu memang rumit, ya. Mengerti dan memahami ikatan secara past life itu kadang nggak mudah gitu ya, tapi bisa dirasakan energinya. Tapi untuk dijelasin bentuknya seperti apa, koneksinya seperti apa, itu kadang sulit untuk dijelaskan. Dan kalau Sora lihat di sini, energi ini adanya pergerakan juga tidak lain dan tidak bukan karena mungkin banyak dari kalian yang banyak memberikan dia space atau jarak. Jadi ketika dia butuh untuk mungkin sendiri, butuh untuk nggak diganggu, kalian memberikan itu, ya, memberikan ruang itu. Jadi nggak neken dia, nggak yang ngereokin dia, ya, kalau bahasa anak sekarang. Dan kalau Sora lihat, ini juga adalah manifestasi dari energi yang kalian niatkan untuk membersihkan energi negatif di antara hubungan kalian, ya. Dan ini juga mungkin dia dapatkan ketika dia sudah banyak meditasi, dia banyak berpikir juga, karena ternyata di antara kalian itu ada satu ikatan yang kuat, dan ketika energinya lebih jelas, pergerakan itu pun lebih jelas, teman-teman, ya. Orang ini mungkin selama ini bersembunyi, teman-teman, ya, karena mungkin saja dia belum tahu tentang banyak sekali masalah-masalah, atau belum tahu jawaban-jawaban yang menjadi kendala di antara hubungan kalian, ya. Mungkin ada yang tidak siap, mungkin ada yang belum tahu apa yang dia mau, mungkin dia belum siap terbuka dan sebagainya. Tapi sangat mungkin banget orang ini berkenalan sama kamu melalui sosial media dan mungkin akan menghubungi kamu kembali melalui sosial media, ya. Energi pergerakan ini juga adalah sebuah energi yang jelas sinkron, ya. Jalannya dari awal sampai akhir ini adalah sebuah jalan di mana seseorang mengalami proses perjalanan spiritual di sini. Adanya proses kesadaran di bawah alam sadarnya dia, ya. Banyak hal yang mungkin sebelumnya tidak dia sadari, teman-teman. Tapi ke sini dengan energi yang lebih clear, dengan energi yang lebih jelas, negatif itu bisa pergi, segala sesuatu bisa kelihatan lebih jelas, teman-teman, ya. Karena itu teman-teman yang pingin mungkin memperkuat energinya supaya lebih bersih, silahkan dibeli gelang clear quartz dari Sora, ya, terbuat dari batu clear quartz asli, ya, import yang sudah Sora booster dengan energi healing. Saat Sora membuat video ini stoknya tinggal 5 buah, ya. Jadi siapakah 5 buah orang yang berjodoh untuk memiliki ini, silahkan selagi masih ada.
bisa memberikan titik-titik cakra, melepas trauma di bawah alam sadar, dan adanya kestabilan. Oke, nah, kalau energi kamu bagus, otomatis hal-hal lain yang positif, aura yang bagus juga akan membukakan hal-hal yang baik, ya. Dan bisa kamu beli ya di Tokopedia. Ya, linknya ada di bawah. Kalau di Tokopedia harganya lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia, atau kamu bisa langsung ke Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang energi yang lebih murah gitu loh ya harganya ibaratnya. Oke. Karena kan Sora nggak kena potongan. Silahkan ya, selagi masih ada. Bintang lambang harapan, bulan lambang dari perubahan, energinya positif banget selagi masih ada. Oke. Rugi kalau nggak punya. Nanti kalau udah habis baru nyari nggak bisa, kecuali kamu mau PO 50 buah ya, kan itu belinya banyak, nggak bisa beli eceran teman-teman. Oke, karena Sora ambil import. Kita lanjutin pembacaannya. Terima kasih sudah boleh promo. Kesadaran-kesadaran itu datang dari banyaknya sekali sinkronitas, teman-teman. Sebenarnya di sini kalau Sora lihat banyak sinkronitas, ya. Dimana dia banyak mendapatkan juga pertanda, mungkin angel number, pertanda-pertanda sinkronitas, pertanda melalui mimpi. Namanya pertanda, teman-teman. Dia akan masuk melalui kesadaran kita di bawah alam sadar atau di kesadaran kita. Dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia rasakan, dari apa yang dia dimimpikan gitu ya teman-teman. Itu yang membuat dia sadar bahwa kalian ada sesuatu yang memang ikatan tidak biasa, ikatan yang memang tidak bisa dipungkiri, ikatan yang kuat teman-teman. Oke. Beberapa dari mereka memang lebih muda dari kamu secara usia ataupun secara pola pikir atau secara pemikiran. Ya, masih di sini lebih muda. Jadi di sini ada jarak umur secara perilaku ataupun usia, ya. Dan teman-teman ini juga mungkin sekali banyak dari mereka yang punya masalah dengan inner child dari masih kecil. Jadi ada trauma-trauma, latar belakang yang kamu juga belum tahu ya. Apalagi di sini hubungan ini banyak diintervensi oleh banyak dari pihak luar, ada dari orang ketiga ya. Orang ketiga itu belum tentu lawan jenis lain, bisa saja kerjaannya, bisa saja keluarganya, bisa saja papa mamahnya, kakeknya, neneknya, tantenya, temennya, itu yang mempengaruhi dia. Yang mana mungkin saja orang ini ya energinya nggak clear, sehingga apapun yang masuk ke dia ya akhirnya bercampur baur gitu ya, baru pelan-pelan mulai sadar. Di sini teman-teman ada sebuah energi juga. Kenapa dia mulai bergerak? Karena di sini ada energi perasaan. Dia memang merasa kamu adalah memang belahan jiwa, kamu adalah bagian dari partner jiwanya atau bagian dari pasangan jiwanya dia teman-teman ya. Dimana kamu itu menemani dia. Jadi kamu tuh bukan cuma menjadi pasangan, kamu juga menjadi seorang teman untuk dia teman-teman ya. Makanya ikatan di antara kalian itu sangat kuat sekali. Walaupun sebenarnya dia itu mau ke kamu itu sebenarnya ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak kayak aku tuh banyak kebodohan, aku merasa nggak siap ya, apa yang harus aku katakan sama kamu kalau aku datang. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang sebenarnya mau bergerak ke kamu pun kelihatannya cuek sama diem, tuh bukan cuek sama diem sebenarnya ya, tapi lebih kepada dia pemalu sebenarnya. Mungkin mau mulai gimana sama kamu, bagaimana mungkin sama ini dia lemah, tidak bisa memperjuangkan hubungan kalian dan sebagainya. Kita lihat secara garis besar sebenarnya ada apa di dalam hubungan kalian yang mungkin membuat dia banyak diam atau banyak cuek kelihatannya. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, satu, dia itu tidak siap kalau harus ada yang belum siap mungkin secara utuh yang namanya diposesifin atau yang namanya dimiliki. Karena masih juga ada beberapa dari mereka yang mungkin kayak aku siap nggak ya, karena di satu sisi lain dia sangat suka kebebasan, dan ketika dia dimiliki sama seseorang ada yang namanya tanggung jawab. Nah, ada yang belum siap, mungkin benar-benar kayak aku udah siap belum ya sama yang namanya komitmen, aku udah siap belum yang namanya tanggung jawab. Kan beda ya, kalau dia udah dimilikin sama seseorang kan ada keterbatasan gitu ya, nggak sebebas kalau dia sendiri, dan ada tanggung jawab karena ada ekspektasi di sana, namanya relationship ya, ekspektasi yang tidak tertulis atau tidak terlihat gitu ya. Itu yang kalau Sora lihat mungkin belum siap jiwanya. Di satu sisi mungkin kayak nggak suka drama, nggak suka sulit gitu ya, mungkin menurut dia. Terus habis itu teman-teman, di sini ada yang juga punya yang namanya trust issue
ya. Mungkin di sini ada energi pesimis, di mana dia itu seperti nggak yakin kalau mungkin relationship itu masih mungkin ada yang namanya kesetiaan, ya. Karena kan kamu nggak tahu apa yang terjadi dengan latar belakang keluarganya dia. Mungkin ada yang besar di keluarga yang broken home, salah satu dari orang tuanya mengkhianati, gitu ya. Atau dia lihat orang-orang di sekitar dia relationshipnya semua sulit untuk setia, gitu ya. Semua ada aja pembohongannya, ada aja manipulasinya, gitu ya. Jadi itu yang membuat dia mungkin kayak pesimis, gitu loh ya. Kok bisa nggak ya aku percaya sama seseorang? Bisa nggak ya relationship itu benar-benar setia dan utuh? Nah, itu juga jadi ketakutan tersendiri ya teman-teman. Oke? Dan di sini juga ada yang takut. Apakah memang benar cinta sejati itu tetap ada? Karena di sini kalau Sora lihat, dia ada yang sebelumnya nggak yakin sama perasaan dia sendiri. Makanya, ketika dia ternyata tidak bisa lari dari kamu, dapetin banyak pertanda, di sini ada energi yang lebih jelas, dia bisa rasakan, disitulah dia baru semakin yakin bahwa memang energi cinta sejati itu ada, gitu ya. Tuh. Ini nyambung dengan yang tadi Sora jelasin di possessiveness ya. Apalagi kalau dari kalian yang ada yang sikapnya cenderung posesif sama dia, itu semakin membuat dia takut ya. Karena orang ini bisa saja ya, mungkin sikapnya cuek, memang dasarnya cuek, memang orangnya mungkin kurang romantis, orangnya kurang punya kesadaran kali mas, karena masih punya sisi kekanak-kanakan. Nah, itu jadi membuat dia tuh kayak seolah-olah tidak bisa cukup berkomitmen, teman-teman. Tuh. Sora udah ngomongin inner child wounds dan luka, dan ini keluar lagi di sini. Itu yang tadi Sora bilang, kita nggak pernah tahu apa yang direkam di memorinya dia, bagaimana keluarganya dia, latar belakang keluarganya dia. Mungkin juga, enggak, Sora orang tuanya masih sama-sama, kita nggak tahu kalau orang tuanya mungkin pernah tahu ternyata pernah ada yang berselingkuh salah satunya, ya tetap dipertahankan, dipaksain, gitu ya, dan sebagainya. Dan dia juga di sini takut ditinggalin. Ya, ini adalah seseorang yang mungkin takut pernah ditinggalin. Sora pernah punya seorang teman, ya, kenalan lah ya. Dia itu mengalami akhirnya kayak susah untuk komitmen karena dia takut untuk mengharapkan seseorang yang lain, gitu ya. Kalau Sora lihat di sini kayak takut investasi hati lah, taruh bahasanya gitu ya. Sora tanya kenapa? Nah, dia itu ternyata punya seorang mama, gitu ya. Mamahnya dia itu kebetulan mama di kasusnya dia itu ketika dia masih kecil meninggalkan dia dengan papahnya, gitu loh. Jadi dia tuh kayak punya apa isu tuh takut ditinggal, gitu loh. Paham gak? Jadi dia tuh takut keburu sayang sama seseorang, ternyata orang itu mengecewakan dia dan dia ditinggal dan diabaikan dan sebagainya. Sehingga dia mau investasi hati itu kayak mau naruh perasaan serius sama seseorang tuh kayak takut-takut gitu, kayak gimana ya? Kayak nanti aku ditinggal juga gitu. Itu tanpa sadar, dia nggak sadar gitu ya. Pas aku ajak dia ngobrol, saya cerita sama dia, barulah dia menyadari, oh iya ya, ternyata aku punya trauma itu, ternyata aku punya ketakutan itu, gitu loh. Sebelumnya dia nggak sadar kalau itu ternyata berefek sama alam bawah sadarnya dia. Pas aku Sora cerita, Sora ajak ngobrol, Sora korek, itulah keluar cerita itu. Teman-teman, kadang-kadang kamu butuh korek seseorang. Kadang-kadang nggak langsung kelihatan. Kadang pas udah kamu cerita banyak baru kelihatan dari situ. Ya, paham nggak? Jadi jangan langsung ya. Jangan langsung kayak ngambil kesimpulan kalau kamu belum tahu cerita seseorang. Ya, bukannya seorang membela dia ya, artinya itu selalu ada alasan di baliknya. Yang kita nggak tahu alasan itu benar atau enggak. Karena benar atau enggak itu kan relatif. Ya, yang benar yang cuman ada adalah fakta seperti itu ya. Di sini teman-teman ada perasaan kehilangan ya. Jadi kayak dia bingung mungkin apa yang dia mau, apa yang dia inginkan gitu ya. Jadi kayak hilang arah, bingung jalannya mau kemana teman-teman. Ya, tuh takut kan? Takut sama terlalu dekat sama seseorang. Ya, karena mungkin dia itu belum siap teman-teman, baik secara mental, baik secara keuangan gitu ya. Makanya dia itu ketika pun jauh dari kamu, kalau Sora di sini sih besar energi dia itu ya lebih seneng single, lebih sendiri gitu loh ya teman-teman kalau Sora lihat di sini. Namun sekarang ada energi dia itu sangat kangen dan sangat rindu untuk bisa bicara sama kamu, ngobrol sama kamu lagi ya. Karena ternyata teman-teman, perasaan dia sama kamu itu tidak bisa tergeserkan, perasaan dia sama kamu tidak bisa tergantikan, dan ternyata dia masih punya perasaan yang tidak berubah meskipun dia diem atau kalian gak ada komunikasi atau kalian tidak ada kedekatan. Dan saat ini orang ini sekarang sedang mencari-cari kamu. Ada yang mungkin stalking kamu, nyari kamu di sosmed,
apa namanya, berusaha untuk cari tahu kamu sekarang gimana gitu ya teman-teman. Karena memang kalau Sora lihat, dia itu sudah jelas energinya pingin rekonsiliasi ya, pingin bersatu kembali, pingin ada persatuan jiwa gitu loh ya. Makanya dia juga mungkin berusaha untuk banyak apa namanya, belajar, banyak mungkin membaca, mencari tahu teman-teman. Karena emang orang ini tuh mengakui bahwa dia itu punya banyak trigger ya. Tadi Sora udah bilang banyak traumanya, banyak hal-hal yang men-trigger dia. Dan emosi dia itu banyak apa namanya teman-teman, naik turun ya. Kalau surat di sini emosi dia itu memang nggak stabil. Dalam perjalanan percintaan kalian pun emosi dia banyak naik turun gitu ya. Dan saat ini juga dia emosinya sama kamu tuh naik turun banget. Bisa kangen banget sama kamu, bisa rindu banget sama kamu gitu ya. Dan kalian sebenarnya punya energi telepati jiwa. Jadi sebenarnya walaupun nggak ada komunikasi secara fisik, ada komunikasi secara jiwa. Di mana teman-teman? Itu juga sangat mungkin dia masuk ke dalam mimpi kamu masuk ke dalam mimpinya dia ya. Dan kalau Sora lihat, dia itu juga mungkin tidak siap kalau kamu itu harus apa namanya, kalau kamu itu harus dimiliki sama orang lain. Dia sekarang sedang cari tahu apakah kamu sekarang mungkin udah ada yang lain, atau kamu sekarang gimana ya teman-teman. Dia merasa sudah cukup waktunya kalau dia itu banyak diam dan tidak banyak melakukan pergerakan. Jadi ini udah jelas ya teman-teman, energi dari seseorang yang pingin kembali ya. Tuh, orang ini merasakan kunci jiwanya, perasaannya semua ada di kamu teman-teman ya. Kamu yang bisa bikin dia stabil, kamu yang banyak mengajarkan dia banyak hal. Dan kamu juga seseorang yang kalau Sora lihat menjadi kamu tuh juga jadi semacam guru spiritual untuk dia ya, mengajarkan dia banyak proses spiritual teman-teman. Oh, ini nggak dipakai. Dan saat ini sangat kuat banget energi kamu itu, kuat ya. Kamu itu yang bisa menaklukkan dia. Kamu bisa menaklukkan egonya dia. Kamu bisa menaklukkan ketakutannya dia. Kamu bisa menaklukkan banyak hal-hal yang dia khawatirkan gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, kamu yang bisa lembutin hatinya dia gitu loh. Tuh, cinta yang sangat besar itu masih ada untuk kamu. Ya karena memang dari awal kalau Sora lihat, dia tahu kamu tuh sangat-sangat sayang dia, kamu sangat cinta dia, kamu menghujani dia dengan banyak cinta dan kasih sayang. Makanya yang dia paling inginkan adalah kamu bisa mengisi lagi hatinya dia. Selain memang ada hasrat secara seksualitas juga yang besar ke kamu teman-teman ya. Jadi bukan cuma hasrat secara rasa, secara fisik juga kuat ya. Walaupun di sini kesannya tuh kayak sebelumnya, kalau surat di sini ada dari kalian yang beberapa mungkin forbidden love itu nggak harus love affair ya, tapi di sini dalam artian mungkin ada yang tidak mendapatkan restu orang tua, ada yang mungkin kalian teman sekantor yang harusnya nggak boleh kayak gitu loh, dilarang. Mungkin kalian ada perbedaan dalam sara misalnya ya, gitu ya, yang mungkin tidak mendapat dukungan orang tua tadi yang aku bilang teman-teman. Hanya sekarang situasi mungkin sebelumnya banyak memanas ya, gitu ya, karena mungkin sulit yang tadi yang Sora bilang ada pihak luar yang ikut campur, tapi sekarang hasrat yang sangat besar juga sangat kuat di sini ya antara dia ke kamu. Apa yang akan terjadi ke depannya dalam relationship ini? Teman-teman, ini adalah energi dari tidak bisa terpisah, adanya energi kebelekatan ya. Jadi jangan berpikir bahwa the devils itu pasti selalu kartu yang jelek. Sebenarnya the devils juga bisa bilang kemelekatannya juga adalah kartu yang bucin, karena selalu ada hasrat asmara, ada cinta yang membara di sana teman-teman. Dan ini jelas ada komunikasi yang mungkin akan muncul kembali. Tapi memang di sini harus ada banyak hal-hal yang didiskusikan, diomongin dengan logika, diarahin ke depannya teman-teman. Jadi memang nanti ke depannya energi dari relationship ini memang akan dibetulin untuk masalah komunikasi. Itu yang paling nomor satu akan mungkin terjadi. Nasihat buat kamu adalah teman-teman, punyalah sesuatu perasaan yang positif. Kalau Sora lihat di sini ya, ini ada energi positif untuk perjalanan percintaan ini. Ada seperti matahari, kadang kita itu butuh sabar untuk dia terbit dan bersinar ya. Kadang-kadang ada hujan, dia ketutupan, kurang kelihatan gitu ya. Tapi di sini ada sesuatu yang positif dan keberhasilan yang sangat mungkin besar dalam relationship ini. Tapi energinya harus positif memang di sana.
ya. Harus dimanifestasi dengan energi positif. Nggak usah tanya khawatir dia akan datang kapan, dia sedang mencari cara gitu ya. Dan sebenarnya dari telepati, sebenarnya kenapa aku nggak gitu font sebenarnya untuk ngucapin untuk bacain waktu, karena untuk pembacaan apalagi yang ada telepati jiwa itu sebenarnya ngomongin masalah waktu itu nggak usah diomongin sebenarnya, karena buat tiap orang itu beda-beda gitu. Kenapa? Sebenarnya kalau kamu menilik ke dalam perasaan kamu sudah tahu sebenarnya telepatinya kapan perkiraan dia akan datang sebenarnya ya. Jadi pembacaan waktu itu kenapa nggak selalu ada di tempatnya Sora? Kalau dia hubungannya kuat secara energi ya itu sebenarnya nggak usah dibilang gitu loh, karena kamu udah tahu sebenarnya kapan dia akan datang kira-kiranya gitu ya. Oke, kita akan coba lihat zodiak yang terungkap di sini ya. Bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiaknya dia. Aquarius, Pisces, Scorpio, Aries, Sagittarius, Libra, Leo, dan ada Pisces lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dicek ya teman-teman, Sun, Moon, Rising, Venus. Dan teman-teman yang kepingin beli kartu, beli buku, pingin personal reading, pingin baca bazi, pingin belajar juga sama Sora, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu ya. Jadi kamu DM aja, bisa baca bazi juga, Sora kemarin udah jelasin ya. Itu gunanya apa? Untuk jalan takdir teman-teman. Namanya jalan takdir itu, bawaan lahir kamu itu tidak bisa dipungkiri. Itu sesuai dengan karmamu juga. Kenapa kamu seperti itu? Oke, YIGP SJVM HKMA IYNC 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu personal readingnya. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Bye-bye.